Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku semuanya, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Yang paling utama dan pertama, mari kita semuanya memanjatkan puja serta puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya, alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk menjalankan banyak sekali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ketaatan yang bersifat wajib berupa salat subuh walhamdulillah dengan berjamaah, dan juga ketaatan-ketaatan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat serta melipat gandakan apa yang telah kita laksanakan tersebut, dan semoga kelak di hari kiamat kita semuanya bisa mendapatkan apa yang telah kita kerjakan di dunia ini dari amal kebaikan berupa pahala yang berlipat di sana, yang memberatkan timbangan kebaikan kita, sehingga harapannya dengan itu kita termasuk golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Al-Qari'ah, yaitu orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi, yaitu kehidupan yang mana orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut, Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, kita masih berada di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, yang mana di antara kebiasaan kita sebagai masyarakat Jawa terkhusus ya, di daerah kita ini biasanya kalau besar itu ya Dzulhijjah itu setelah hari raya Idul Adha, biasanya masyarakat kita itu mengadakan salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menikahkan putra-putrinya, mantu Pak ya. Sama enggak Pak? Kalau di tempat saya itu banyak orang mantu, sini enggak ada ya Pak ya? Wadah, sudah dapat berapa ulam jenengan Pak? Sudah 4 ya. Nah itu ya kan ya.
Banyak sekali orang itu hajatan, ya hajatan di bulan apa? Dzulhijjah. Karena ya mungkin ya pertamanya ini adalah bulan yang mulia, termasuk min asyhuril hurum, termasuk 4 bulan yang mulia. Ya, seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan aulim walau bisyatin, ya, buatlah walimah walaupun hanya sekedar menyembelih kambing. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi di dalam melaksanakan walimah tersebut terkadang terjadi ya hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i. Di antaranya adalah mohon maaf kadang-kadang ya karena hajatan tersebut yang paling utama ini adalah sholat. Ya, sholat itu apa? Kalau bahasa Jawanya kelepian. Kelepian itu apa, Pak? Ya, ngelalek ini apa lupa itu ya kan ya. Dilalek nih kan gitu ya. Padahal sholat ini adalah rukun Islam. Sholat ini adalah apa? Tiangnya agama. Maka pada kesempatan kali ini kita akan ya sedikit merenung kembali tentang sholat atau pentingnya sholat ini harus kita jaga. Kendati pun kita dalam suasana kondisi yang mana mungkin kita mengalami hal yang sangat sibuk, yaitu berupa hajatan tadi salah satunya. Satu hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama beliau Abdurrahman bin Shahrin Ad-Dausi, masuk Islam tahun 7 Hijriah di Khaybar. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya hal pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat dari amalannya adalah sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Bila sholatnya itu baik, maka dia akan beruntung dan akan selamat. Namun apabila sholatnya itu buruk, maka sungguh dia itu merugi dan celaka. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini jelas sekali menunjukkan betapa pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Saking pentingnya Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat yang wajib, ya, jagalah salat-salat dan jagalah salat wusta. Salat wusta itu apa, Pak? Salat asar. Salat apa, Pak? Asar. Dan kenyataannya kayak gitu ya, orang duwe gawe itu yang rentan itu salat apa, Pak? Asar. Zuhur harus dadi among tamu luhuran sik, bisa kan ya? Luhuran sik baru apa, Pak? Among tamu. Lah, ini salat apa, Pak? Asar. Dan ini dinyatakan khusus oleh Allah, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan jagalah salat wusta. Jadi sudah masuk salat wusta, salat asar itu sudah masuk itu diperintah jagalah salat-salat yang fardu, yang 5 itu. Tapi dikhususkan oleh Allah salat apa, Pak? Wusta, salat asar. Ya kan? Nah, seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk hanya karena sedikit dari dunia, hanya sedikit dari gengsi dan seterusnya, kok sampai meninggalkan sholat apa, Pak? Sholat wajib, lebih-lebih duhur dan asar tadi di masa-masa kita yang sekarang ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok di hari kiamat
besok di hari kiamat. Sebagaimana kita di dunia ya. Terkadang kita itu punya sanak famili di mana, Pak? Nun jauh di sana, misalnya di luar Jawa. Kita masih bisa berkomunikasi dengan apa, Pak? Dengan gadget, ya, dengan apa? Dengan gadget, dengan telepon dan seterusnya. Kelak di sana, di akhirat, penduduk surga itu juga bisa berkomunikasi dengan apa, Pak? Penduduk apa? Neraka. Namun pertanyaannya, apakah yang ditanyakan itu perkara-perkara remeh seperti kita? Piye kabare, Bro? Nah, gitu kan. Halo. Ya, piye kabare? Penak zamanku toh, kan begitu ya. Ya. Apa yang akan ditanyakan penduduk surga kepada penduduk neraka kelak di hari kiamat? Minimalnya diterangkan di dua ayat, di dua tempat, surat Al-A'raf dan juga surat Al-Muddatsir ayat 40 hingga 43, salah satunya. Di dalam surat Al-Muddatsir ayat 40 hingga 43, Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang ditanyakan penduduk surga kepada penduduk neraka. Fi jannati yatasaalun. Penduduk surga di surga-surga mereka saling bertanya, anil mujrimin, nasib dari orang-orang pendosa, ya, orang-orang yang durhaka. Apa pertanyaannya? Apa yang mereka tanyakan kepada penduduk neraka? Masalakakum fi saqar. Apakah gerangan yang membuat kalian masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Lihat jawaban pertama kali dari mereka penduduk neraka. Lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang menjaga sholat. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Apapun kondisi yang ada pada diri kita, selama akal masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaknya kita menjaga sholat kita. Sholat itu bukan sholat nek basa Joni, sholat ki ora mur nek sempat, ya kan gitu ya. Bukan hanya ketika apa, Pak? Sempat. Sholat itu ibaratnya harga mati, harus kita jaga. Harus kita apa? Harus kita jaga. Sebagaimana kita memiliki barang yang sangat berharga, itu pasti kita akan memperjuangkan bagaimana ini harus kita jaga. Sama, sholat itu adalah hal yang sangat urgen, sangat menentukan nasib kita kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah di dalam hadis tadi, jika sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Namun jika sholatnya buruk, dia akan celaka dan binasa. Sangat-sangat penting. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ya, kepala dari segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Lihat, Rasulullah menempatkan sholat sebagai tiang agama. Berarti sholat itu adalah hal yang sangat urgen. Sampai-sampai di lain hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdu, batas perjanjian antara kita umat Islam dengan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya terancam dengan kekufuran. Nah, ini merupakan hal yang harus kita perhatikan kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian apabila kita telisik kembali, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika memfardukan sholat, ini adalah sebagai bentuk rahmat untuk kita. Jadi sholat itu difardukan Allah itu sebagai bentuk rahmat untuk kita. Mengapa? Dikarenakan awal mulanya Allah memfardukan sholat itu pertamanya berapa kali sehari semalam? 50 kali. Dipotong menjadi berapa?
endingnya 5 kali. Ini merupakan sebuah apa Pak? Sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya wis ping 5 kok ya ijek apa? Gutang. Sudah 5 kali kok masih apa Pak? Gutang. Padahal kalau kita hitung-hitungan matematika, misalnya 1 kali sholat itu 20 menit misalnya, kita berjamaah di masjid gitu misalnya 20 menit ya, itu berarti kan 100 menit. 100 menit itu 1 jam lebih berapa? 40 menit. Kita dikasih waktu sehari semalam 24 jam, dikurangi 2 jam kurang 20 menit. Mengapa kita masih apa Pak? Masih ya ibaratnya itu awang-awangan, kita masih meremehkan sholat. Terlebih lagi jarang di antara kita yang 20 menit ya kan, mungkin hanya berapa Pak? 10 menit ya, pas duwe gawe kuwi mau ya mungkin berapa Pak? 5 menit misalnya, apa 7 menit lah begitu sama wudunya. Kok kita masih abot ya kan, kok kita masih awang-awan, bahkan sampai keluar dari waktunya, waliyadu billah ya. Kita perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah manakala salat itu dikerjakan dengan berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, melipat gandakan pahalanya menjadi 27 derajat. Sholatul jama'ati afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih mulia daripada salat sendirian 27 derajat. Umpamanya kita misalnya ya, kita rupiahkan misalnya ya kan ya, dan apa yang Allah berikan pasti lebih besar, lebih banyak. Ini hanya sekedar untuk apa namanya ya, analogi saya mendekatkan pemahaman kita. Misalnya kalau dikerjakan sendiri itu 10.000, kalau dikerjakan berjamaah berarti berapa Pak? 270.000. Jenengan pilih 10.000 470 Pak. Pilih mana ini kira-kira Ibu? Ya, 10.000 dapat apa Pak? Kalau di Gayam 10.000 dapat apa? Ya, mie ayam. Mie ayam sudah dapat itu Pak. Nah, tapi nggak ada minumnya Pak ya, nggak ada minumnya, nggak ada rambaknya. Tapi kalau 270.000, jenengan bisa jajak nih berapa orang? Berapa orang Pak? 10 wis kat ngombene kat apa nih? Ya, wis jajak wong 10 kat ngombene, kat rambake, kat gorengane. Nah itu Masya Allah. Jadi ibaratnya itu apa? Jengkleng sekali. Apa Pak? Sangat jengklang sekali jaraknya itu loh ya kan. Lebih-lebih ini adalah sholat yang mana sholat itu pahalanya sangat banyak. Sholat satelitnya, sholat subuh saja. Satelit itu sholat yang mengiringi alias rawatib kalau bahasa apa Pak? Bahasa fikihnya. Sholat satelitnya sholat subuh itu berarti sholat apa Pak? Qobliyah. Qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kata Rasulullah apa? Raka'ataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat apa Pak? Subuh ya, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lah kalau sholat satelitnya kayak gitu, rawatibnya kayak gitu, bagaimana dengan sholat apa Pak? Wajibnya kan seperti itu. Dan ini dilipatkan berapa Pak? 27 derajat. Kapan itu dikerjakan dengan apa Pak? Berjamaah. Lebih-lebih jamaahnya di masjid. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita para lelaki ya, kalau ada di antara ya istri kita ataupun putri kita ingin sholat di masjid, tidak boleh kita apa Pak? Larang. Tidak boleh apa? Kita larang. La yamna'anna ahadukum amatallah masajidallah atau kama qala. Tidak boleh salah seorang dari kalian melarang ya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang wanita untuk sholat di mana Pak? Di masjid. Karena betapa besarnya keutamaan sholat itu bila dikerjakan dengan apa Pak? Berjamaah. Bahkan ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Terkadang kita itu ya namanya manusia ya, isine gur sambat wae ya.
Menungso isine guru apa, Pak? Sambat saja ya. Nek komate cepet ya dipaido, ya kan? Nek tekan masjid ora komat-komat ya apa, Pak? Dipaido, ya kan ya? Wis 4 tahun ning kene wis meh 10 menit ya rong komat-komat. Ya, untuk meredam itu misalnya kita itu ya hadir walhamdulillah diberikan taufik, diberikan apa, Pak? Kekuatan oleh Allah, kemudahan bisa hadir pertama kali misalnya enggak komat-komat, kita renungkan pahala, fadilah orang itu menunggu apa, Pak? Sholat. Apa fadilahnya? Orang itu kalau nunggu sholat, dihitung sholat, dihitung apa, Pak? Dihitung mengerjakan apa? Sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, ya, apa itu ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an, bahwasanya orang yang menunggu sholat maka dia dihitung mengerjakan apa, Pak? Sholat, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau mengatakan, la yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholatu tahbisuhu, bahwasanya senantiasa salah seorang di antara kalian itu dihitung mengerjakan sholat selama sholat itu menahannya. Maksudnya menahannya itu dia belum mengerjakan sholat fardu, belum berjamaah, kemudian dia tunggu sholatnya. Jadi dia tunggu sholat itu dihitung mengerjakan apa, Pak? Sholat. Dan ini tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ngapa-ngapain dihitung lembur. Ibaratnya ini ya, kita pulang jam 4 sore. Terus habis itu kalau kita kerjakan, kita lanjutkan kerja kita sampai misalnya jam 5:30 ya maghrib, dihitung apa, Pak? Lembur. Ya ngapain lembur itu? Ya ngopo-ngopo ya kan, ngetik apa kalau gitu kantoran. Kalau ya peternakan ya nyuntik apa, Pak? Ayam atau apa dan seterusnya. Tapi ini lemburannya hanya apa, Pak? Tunggu tok. Ya. Hanya duduk-duduk saja, dihitung apa, Pak? Lembur. Ini tidak ada kecuali hanya siapa, Pak? Allah Subhanahu Wa Taala. Menunggu sholat dihitung sholat. Oleh karena itu ketika kok enggak komat-komat, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur-syukur diselingi dengan zikir, ditambah lagi kan bonusnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini besarnya fadilah orang itu mengerjakan sholat apa, Pak? Berjamaah. Sehingga suatu ketika, ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an, Imam Sa'id ibn Musayyib ya rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang mulia, beliau itu mengatakan, ma fatanis shalah fil jamaah mundu arba'ina sanah. Beliau mengatakan, tidak pernah aku luput dari sholat jamaah sejak 40 tahun yang lalu. Masya Allah, berarti 40 tahun itu beliau selalu apa, Pak? Sholat jamaah. Kalau kita Allahu Akbar, wah lagi adzan. Baru apa, Pak? Baru adzan. Ya, hayyalal shalah, hayyalal falah. Ya insyaallah aku arep teko. Nah gitu ya. Terus lama-lama apa, Pak? Allahu Akbar dipaido tadi itu ya apa, Pak? Komat tidak ya apa? Cepat ya kan seperti itu. Ya kan? Jadi ya itu menus kakean apa, Pak? Dosa. Ya, innal insana halu'a, ya kan, au kama qala apa itu? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Ya, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia diberi sesuatu yang menyudutkan, menyulitkan dia, maka dia akan sambat. Tapi sebaliknya kalau diberi kelonggaran tidak mau untuk apa-apa menggunakannya, ya lapang apa adan kongkosi kan gitu ya, kosi iso dan seterusnya, tidak segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebagai penutup saya bacakan satu riwayat sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga ini menjadi cemeti untuk kita semuanya, yaitu ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an, kisah orang buta. Kisah apa, Pak? Orang buta yang ini sudah masyhur, kita semuanya sudah Bapak mengetahuinya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan sebuah riwayat
yang mana hadis ini ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya apa? Anna rajulan a'ma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dulu ada seorang yang buta yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaquduni." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang buta dan tidak ada yang menuntunku untuk mengerjakan sholat di masjid berjamaah. Apakah boleh bagiku untuk sholat di rumah, kata si orang buta itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuknya. Falamma wala da'ahu, akan tetapi ketika dia itu beranjak ingin pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dia. Faqala hal tasma'un nida? Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau dengar azan? Faqala na'am, dia jawab iya, saya masih bisa mendengar azan wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Qala fa'ajib, kalau begitu penuhilah, datangilah panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Rawahu Muslim. Allahu Akbar. Ini orang yang apa, Pak? Buta. Ya, apakah kita wal iyadu billah nunggu keadaannya menjadi sahabat yang mulia ini, yaitu apa, Pak? Dicabut nikmat bisa melihat apa, Pak? Dunia. Ya. Mari kita bersemangat untuk menjalankan sholat. Lebih khusus lagi kita kerjakan di mana, Pak? Di masjid. Kita sudah diberi nikmat yaitu memiliki masjid yang megah, masjid yang besar. Berapa kali direnovasi nih, Pak? 3 kali, masya Allah. Ya, setiap renovasi tambah bagus apa tambah jelek? Tambah bagus fisiknya. Ya, seingat saya dulu belum ada AC-nya dulu. Ya, sekarang AC-nya wis turah. Berapa ini, Pak? Ulelelah. Itu, Pak, ya. Masya Allah, ya. Betapa banyak, ya, kalau kita itu pergi ke misalnya, Pak, ya, Magelang, pedalaman Pacitan, ya kan, ya, pedalangan Wonogiri sana, pedalaman itu, ya. Masjid-masjidnya itu apa, Pak? Kecil-kecil, ya kan, ya. Ya. Panas dan seterusnya. Ya, mari kita makmurkan masjid kita. Karena di antara tanda orang yang beriman, dia itu memakmurkan apa, Pak? Masjid. Kemudian yang selanjutnya, jangan sampai urusan dunia mengalahkan apa, Pak? Sholat. Terutama ketika kita menghadiri walimah atau mungkin kita yang jadi tuan rumah. Ya, jangan sampai ya dunia itu mengalahkan ibadah kita, terlebih sholat. Atau kita pas besan, pas apa, Pak? Besan, waduh salat telat, nek urung luhuran ya udah mampir saja. Insya Allah apa, Pak? Insya Allah sana tetap apa, Pak? Nunggu buat dibal-bel tetap apa, Pak? Ditunggu. Ya, seperti kemarin tuh besan, ya wes arep tekan ya mampir sih, sudah wayah ya, Bapak. Tuhur, ya kan? Di bel ping berapa itu banyak itu ya. Baru mampir sholat. Ya, kebetulan masjidnya itu apa? Atau tempat sholatnya itu musolanya kecil, ya sudah. Dia apa, Pak? Dia apa namanya itu? Antri di uglangan, gantian kan seperti itu. Sampai sana jam berapa undangannya? Habis duhur 12:30 sampai sana jam 2. Ya ora apa-apa kan, ya apa, Pak? Dinteni. Terus diacarani, ya sudah, Pak. Ya alhamdulillah berjalan dengan apa, Pak? Lancar, ya jam 3 ya selesai kan seperti itu. Ya kan? Jadi jangan sampai kita itu kalah dengan dunia, akhirat kita kalah dengan dunia. Ali bin Abi Thalib berpesan, ya, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia itu semakin lama semakin meninggalkan kita, sedangkan akhirat semakin lama semakin mendekati apa, Pak? Kita tambah tahun ya ketemu lagi dengan bulan Dzulhijjah, berarti akhirat itu semakin mendekati apa, Pak? Kita ketemu lagi misalnya nanti selesai ketemu Muharram, berarti apa, Pak? Akhirat itu semakin dekat dengan apa, Pak? Kita. Walikullin minhuma banun. Setiap dari dunia dan akhirat ada pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah orang yang mencari akhirat, jangan jadi orang yang hanya sekedar menjadi budaknya Bapak dunia. Fa innal yaum amalun wala hisab. Kita sekarang masih di dunia, yang ada adalah amal, tidak ada hisab. Wa ghadan, tapi kelak di akhirat penentuannya yang ada hanyalah hisab. Sudah tidak bisa lagi Bapak beramal lagi.
Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, sekiranya dulu aku hanya jadi tanah saja. Mengapa dia katakan itu? Saking beratnya apa yang akan dia terima dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dulunya di dunia dia termasuk orang-orang yang durhaka. Di antara kedurhakaannya adalah menyepelekan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah serta kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa menjaga sholat 5 waktu, dan semoga bisa kita kerjakan dengan rutin berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Semua yang benar datangnya dari Allah. Bila ada luput dan salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.